Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, kita semua dalam berkat Tuhan. Walaupun dalam keadaan saat ini pandemi COVID-19, tapi kita percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada saat ini, di rumah, saat ini kita sedang beribadah secara live streaming, tapi kita percaya bahwa urapan Allah itu akan nyata, akan sampai di rumah-rumah setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang beribadah online bersama di rumah. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah raya pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian yang mengatakan, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Haleluya. Mari setiap kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Syukur, syukur. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama-sama dari awal jemaat Tuhan saat ini katakan, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Tuhan kau sempurna. Amin. Haleluya. Yes. Dalam rencanamu dan karyamu, kami serahkan, ku serahkan hidup, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
Bapa di dalam surga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk pagi yang indah yang Tuhan beri. Terima kasih buat anugerah, murahan dan kelimpahan, dan bahkan keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami masih Tuhan perkenan boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan, bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini juga berada di rumah bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Sungguh satu anugerah yang besar, satu kemurahan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pagi ini sebentar kami akan mulai ibadah raya kami. Biar akhirnya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul menyebut nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami yakin percaya Engkau pagi ini ada di tengah-tengah kami, melawat, mengurapi, dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu awal hingga selesainya ibadah raya kami. Pagi ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berkat-Nya sungguh melimpah dalam setiap kita, sehingga kita semua berbahagia. Amin. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian. Begitu besar kasih Allah. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Amin. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama. Sebentar kita mau terima firman Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan kita. Kita iringi setiap janji-Mu Tuhan. Ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah,
lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Amin. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, kasihmu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah, sama-sama puji Tuhan dan katakan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Katakan lewati setiap masa, lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Amin. Janjimu menopang, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Kasih, buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih lagi katakan terima kasih. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih sepanjang hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang
semuanya saya serahkan. Yang terhormat Bapak Pendeta Yapat Mesah yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah raya pagi hari ini, walaupun jemaatmu beribadah di rumah masing-masing. Dan saat ini kami siapkan hati, membuka hati di hadapan Tuhan untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah makanan untuk roh kami, sehingga kami kuat dalam iman kami, roh kami kuat dan bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama, kita yang ada beberapa ini di rumah Tuhan maupun yang jemaat ada di rumah masing-masing. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang mana firman Tuhan ini saya beri tema kebangkitan Kristus membuktikan Dia adalah Allah yang ajaib. Sekali lagi saya sebutkan tema firman Tuhan pagi hari ini, kebangkitan Kristus membuktikan Dia adalah Allah yang ajaib. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pagi hari ini yang ingin saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib. Minggu-minggu ini kita masih dalam suasana mengingat, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kebangkitan Kristus bisa kita katakan adalah ajaib.
membuktikan dia Allah yang ajaib. Kita bisa melihat, kalau kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10, kembali kita diingatkan, kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dari kubur. Yang pertama, dalam kitab suci dikatakan sebelum peristiwa kebangkitan Kristus dan sesudahnya itu tidak ada orang mati bangkit dari kubur seperti yang telah terjadi pada Tuhan Yesus. Apalagi selanjutnya kita melihat ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, terjadi gempa bumi yang hebat. Malaikat dari surga turun ke kubur Tuhan Yesus. Batu untuk memeterai pintu kubur yang begitu besar, batunya terguling, terbuka. Serdadu prajurit yang menjaga, lengkap dengan senjata, tentu gagah perkasa. Dikatakan gentar, gemetar, ketakutan, sampai seperti orang mati. Dan di situ yang pasti kubur kosong. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang ajaib. Kebangkitannya membuktikan dia Allah yang ajaib. Dan ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya seperti yang tadi kita baca. Jangka waktu penggenapannya kurang lebih 500 sampai 600 tahun tergenapi, seorang perawan dikatakan telah dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat. Allah yang roh adanya, menjelma jadi manusia yang disebut namanya Yesus Kristus. Dan dikatakan di atas baunya disebutkan orang bahwa dia penasehat ajaib. Membuktikan dia Allah yang ajaib, membuktikan kebangkitannya adalah yang ajaib, dan dia juga adalah penasehat yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kita tahu, kita sadar bahwa di dalam kehidupan yang sekarang ini, kita semua membutuhkan nasihat. Kita tidak bisa mengerti langsung begitu saja. Ketika kita masih bayi, bertumbuh, semakin dewasa, semua mendapatkan didikan dari orang tua. Semua mendapatkan nasihat dari orang tua. Kenapa kita dididik? Kenapa kita dinasihati? Supaya kita mengerti, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kita harus mengakui, walaupun seringkali kita mendapatkan didikan, nasihat yang benar, kadangkala kita masih melakukan yang tidak benar. Kadangkala kita melakukan yang tidak baik. Ini yang harus kita akui. Begitu juga kita di dalam iman kita, dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Seringkali kita ini mendengar firman Allah, perkataan Tuhan, didikan dari Tuhan, nasihat dari Tuhan, kadangkala kita juga masih melakukan yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan nasihat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara, pagi ini kita akan melihat, saya hanya mengambil 3 bagian saja.
Apa nasihat Tuhan Yesus yang ajaib itu untuk kita semua? Terutama adalah orang-orang beriman. Yang pertama, nasihat yang dari Tuhan Yesus adalah agar kita menyembah Tuhan yang Esa. Supaya kita atau agar kita menyembah Tuhan yang Esa. Kita bisa melihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua. 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bangsa kita punya satu pedoman supaya seluruh rakyat Indonesia itu mengakui, punya iman, punya percaya, harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita masih ingat, hafal ya, Pancasila 1. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dicanangkan? Kenapa ditulis yang pertama, saudara? Di butir-butir Pancasila itu. Tujuannya supaya semua rakyat Indonesia jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus adalah Tuhan. Dalam ayat ini jelas kita pun ikut di dalamnya. Menerima butir itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita yakin, kita percaya, kita menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Ayat ini jelas. Kembali saya ulangi. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang artinya bahwa, yang maksudnya bahwa Tuhan yang roh adanya 2000 tahun yang lalu telah menjelma jadi manusia yang disebut Kristus Yesus. Dialah sebagai jembatan, sebagai pengantara antara Allah yang suci, manusia yang berdosa, sehingga Dia mati dikorbankan, Dia disalibkan, agar manusia dan Allah itu terjadi pemulihan hubungan yang sempurna. Dosanya diampuni oleh darah Kristus. Dia disalibkan, Dia mati, Dia dikuburkan, 3 hari bangkit dari kematian. Allah yang Esa itulah, Kristus Yesus itulah yang ditetapkan, yang dinubuatkan oleh para nabi sebagai penyelamat manusia. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan, Matius pasal 4 ayatnya yang ke-10. Ini pembicaraan
ketika iblis mencobai Tuhan Yesus yang pada waktu itu Tuhan Yesus wujudnya masih manusia. Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berbakti, beribadah, menyembah, percaya hanya kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Tuhan yang Maha Esa, yang namanya disebut Yesus Kristus. Namun realita berkata kita bisa melihat karena manusia sesuai dengan firman Tuhan katakan hidup dalam kegelapan dosa, peteng, tidak bisa melihat kebenaran. Manusia banyak yang mencari caranya sendiri. Bagaimana orang menganggap batu yang besar, dianggap ini ada rohnya yang bisa menolong. Sehingga disembah-sembah. Ada kayu yang besar, lalu orang beribadah nyembah di sana. Orang membuat sesuatu atau benda menjadi jimat dan disembah. Matahari disembah. Bulan disembah. Bapak Saudara, pagi ini kita diingatkan. Matahari, bulan, bintang, langit, segala isinya, batu, kayu, apapun. Apalagi benda ciptaan manusia. Itu bukan Tuhan. Itu semua ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, khususnya kepada anak-anak Tuhan, Bapak Ibu jemaat, ingatlah, taulah, percayalah, dan ikuti nasihat Tuhan ini. Kita tidak dibenarkan nyembah selain Tuhan yang Esa tadi. Tuhan yang satu adanya, yang roh adanya, yang telah menjelma jadi manusia, sesuai dengan kitab suci ini. Manusia itu namanya Yesus Kristus. Dia sebagai pengantara, Dia adalah Allah yang Esa. Murid-murid Tuhan pernah berkata bahwa Kristus adalah guru dan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Dan Tuhan Yesus menjawab, engkau mengatakan aku guru dan Tuhan, perkataanmu itu tepat, benar. Memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan yang Esa, satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Itu juga bisa kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Berarti jelas, saudara. Kita jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Jangan mau kita dibelokkan iman kita. Tuhan itu Esa, satu, sesuai dengan nasihat Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan saat ini. Kita diingatkan, kita diberi petunjuk, diberi nasihat. Siapa Allah yang harus kita sembah? Allah yang Esa itu. Namanya Yesus Kristus. Amin. Yang kedua,
nasihat Tuhan Yesus adalah kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau tadi agar kita menyembah Tuhan yang esa, sekarang kita harus menyembah Allah yang esa itu dalam roh dan kebenaran. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya 21 sampai 26. Injil Yohanes pasalnya 4, ayatnya 21 sampai 26. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa atau Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias atau Allah penyelamat akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih diberkati dalam Tuhan Yesus, pada zaman dulu, zaman Alkitab, Yerusalem menjadi tempat pusat orang mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada satu tempat di gunung, orang mempersembahkan kurban di sana. Tetapi firman Tuhan sudah memberitahukan, memberi petunjuk nanti suatu saat Mesias akan datang. Juru selamat akan datang. Allah yang esa akan datang ke dalam dunia. Perempuan Samaria mengatakan dan tahu siapa Mesias itu. Siapa Allah yang esa. Dia tahu namanya Kristus. Yesus. Tapi ketika wanita Samaria ini, perempuan Samaria ini berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, belum paham, belum mengerti bahwa yang diajak bicara itu adalah Sang Mesias. Sehingga Tuhan sendiri mengatakan, ya aku ini. Yang kamu ajak bicara ini, Mesias, Juru Selamat. Karena Dia Mesias, Dia Juru Selamat. Dia adalah roh Allah yang kekal, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dia tahu kalau manusia ingin hidup berkenan kepada Allah, di saat hidupnya di dunia ini, di saat orang menyembah Tuhan, orang beribadah kepada Tuhan,
itu bukan hanya kulitnya luar saja yang nyembah Tuhan. Bukan rutinitas datang ke gereja atau tempat ibadah. Bukan sekedar itu, saudara. Bukan sekedar kita duduk di dalam tempat ibadah atau gereja. Bukan itu. Tetapi Tuhan menekankan harus dilandasi, didasari dengan hati. Hati yang menyembah. Dan hidupnya dalam kebenaran. Makanya Tuhan katakan, orang yang ingin hidupnya berkenan kepada Allah, yang besoknya akan mendapatkan upahnya dari imannya, dari ibadahnya, menerima berkat yang dari Tuhan, orang itu tidak cukup hanya datang, hanya berpakaian keagamaan, mengatakan aku percaya Tuhan, nyembah Tuhan, enggak. Tapi hatinya harus betul-betul nyembah Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Orang memakai pakaian keagamaan itu boleh dan itu baik. Membuktikan identitas bahwa aku atau saudara adalah orang yang percaya Tuhan. Orang bisa pakai, mungkin kalau kita Kristiani atau Kristen, sehari-hari pakai salib yang besar, kalung salib yang besar. Itu baik, itu bagus. Tetapi Tuhan ingin dalamnya juga sama ada salibnya. Hatinya ada salibnya. Sehingga ketika orang datang ke tempat ibadah atau ke gereja, pakai kalung salib, atau pakai pakaian keagamaan, bahkan atau yang tidak pakai salib, atau yang tidak pakai pakaian baju keagamaan, yang harus dilakukan, yang harus ada dalam hidupnya adalah menyembah Tuhan dalam rohnya, manusia rohani, hatinya betul-betul kontak dengan Tuhan. Makanya saya sebagai gembala berkali-kali, puluhan kali, mungkin ratusan kali saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu mengaku sebagai anak Tuhan, orang beriman datang ke gereja, datang ke tempat ibadah, janganlah merupakan rutinitas. Karena terpaksa, karena sungkan, jangan. Tapi datang ke gereja, ke tempat ibadah hanya adalah untuk nyembah Tuhan. Rohmu, hatimu, pikiranmu. Berkali-kali saya ingatkan ke gereja jangan duduk sebagai penonton. Tapi jadilah pelaku penyembah Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Hadiratnya memenuhi hati pikiran kita. Dan ibadah kita, penyembahan kita itu berkenan kepada Allah. Sehingga kita dapat berkat damai sukacita. Disertai dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Orang bisa pergi ke tempat lain atau kalau kita Holy Land ke Israel dengan biaya yang tidak sedikit. Apa tujuan kita Holy Land atau kita ikut rombongan ke Israel, ke Mesir, ke Palestina, ke Yordan? Apakah kita di sana untuk beribadah? Bukan. Itu namanya Holy Land atau rekreasi rohani, saudara.
napak tilas. Apakah Tuhan hanya ada di sana, di Yerusalem, di Israel? Hanya di Mesir, hanya di Yordan, hanya di Palestina? Tidak. Di Mbedodo, Mblimbing, Gatak, Nggawo, di Sukoharjo, di Indonesia. Tuhan ada enggak? Ada. Makanya ketika saya ada kesempatan, Tuhan izinkan ada anak Tuhan yang memberikan dukungan dana bisa ke Israel. Teman-teman sampai di Sungai Yordan, mereka baptis di sana. Saya tidak ikut baptis. Teman-teman mengatakan, Pak Yabat, ayo kita baptis Sungai Yordan. Loh ngapain? Apa kalau di Sungai Yordan itu berarti baptisannya cespleng, dosanya lalu ikut di sungai itu, ditenggelamkan, dikuburkan di situ? Saya katakan aku enggak mau. Aku sudah baptis di Indonesia. Sama Tuhan Yesus juga sudah membersihkan dosaku. Sehingga saya hanya melihat dari atas teman-teman masuk ke Sungai Yordan. Apa itu berarti sombong? Menurut saya enggak. Karena saya punya pondasi, Tuhan itu ada di Indonesia. Aku baptis di Indonesia, sama nilainya di Sungai Yordan. Ketika di rumah ibadah di Kana, beberapa hamba Tuhan memperbarui pernikahan di sana. Saudara. Ada toh di Alkitab pernikahan di Kana itu. Tuhan Yesus mengadakan mujizat, air jadi anggur. Beberapa ikut kebaktian, lalu didoakan lagi khusus rumah keluarga, rumah tangga. Saya duduk di belakang, saudara. Tidak mau aku didoakan di sana. Aku doa dewi. Kenapa, saudara? Orang pergi ke Israel, lalu di gereja di Kana, didoakan, diperbarui rumah tangganya. Tapi nanti pulang ke Indonesia, tidak jujur lagi, selingkuh lagi, tidak setia dengan istrinya atau suaminya. Apa artinya, saudara? Saya katakan maaf, saya tidak ikut-ikutan, aku tak duduk di belakang aja. Silahkan yang mau memperbarui rumah tanggamu. Yang satu lagi, ada tembok ratapan di Yerusalem, sebelahnya Masjid Al-Aqsa itu, saudara. Tembok ratapan, itu tembok dulu bekas bait sucinya Salomo, yang sudah hancur masih ada tembok namanya, makanya dinamakan oleh orang Israel tembok ratapan, untuk meratap, menangis berdoa. Ada lubang-lubang di tembok itu, di situ ada pokok-pokok doa, ada orang menangis di situ dan sebagainya. Waktu itu pas hari Sabtu, hari Sabat. Teman-teman, ayo Pak Yabat, kita doa ke tembok ratapan. Di situ ada satu tempat seperti besi, ya sebagai pagarnya, ada jalan ke sana ke tembok ratapan. Teman-teman banyak yang ke sana. Ayo Pak, doa ke sana. Lah ngapain? Yo ben mandi doa nih. Saya katakan, aku doa di Indonesia yo mandi kok. Saya hanya berdiri dari jauh. Monggo silakan. Aku dari sini aja doaku. Aku tidak perlu ke tembok ratapan. Tembok ratapan itu kan miliknya orang Israel. Itu orang Israel yang doa di sana. Aku di Indonesia sama. Ratapanku di Indonesia sama. Didengar oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, sama enggak kira-kira doa kita di tembok ratapan dengan di Indonesia atau di tempat kita ini? Sama. Mujizat terjadi. Karya Tuhan nyata. Kalau diceritakan terlalu panjang, kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu alami dan saya alami. Begitu banyak. Kalau orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, hatinya tulus, ibadahnya tulus, percayalah, ibadah kita akan diterima oleh Tuhan.
ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mujizat terjadi. Itu nasihat Tuhan yang kedua. Yang ketiga, nasihat Tuhan. Karena dia adalah penasihat yang ajaib, dia Allah yang ajaib, kebangkitan membuktikan dia Allah yang ajaib. Yang ketiga, beribadah dengan setia dan tekun. Setia itu berarti terus menerus, tetap setia, tekun sama, tekun itu terus tidak ada gutangnya. Hatinya tetap menyatu, melekat dekat dengan Tuhan. Kita lihat dalam surat Paulus kepada Titus. Ya, di sini ada surat Titus gitu saudara ya. Pasalnya 2, ayatnya 11 sampai 13. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Beribadah dengan setia dan tekun. Lalu sampai kapan kita ikut Tuhan? Sampai kapan kita beribadah kepada Tuhan? Dalam roh dan kebenaran tadi. Sampai selamanya. Setia sampai akhir. Tekun berarti terus, continue. Tidak berhenti, tidak gotang, tidak sak-sae. Hari-hari ibadah, jadwal ibadah harus diperhatikan sesuai dengan ketetapan yang ada. Itu namanya ibadah dengan setia dan tekun. Mengapa saudara kita harus setia dan tekun? Karena ayat ini mengatakan kita sedang menantikan penggenapan pengharapan kita, iman kita, percaya kita kepada Kristus karena dia akan datang kembali untuk mengangkat, menjemput umat kepunyaannya. Hanya orang setia dan tekun yang akan dibawa masuk dalam kemuliaannya. Dan ayat ini mengatakan, nanti saatnya tiba, kebahagiaan itu, yang penuh kemuliaan itu akan kita alami, akan kita terima, akan kita nikmati bersama Kristus Tuhan, Allah yang esa tadi, di surga selama-lamanya. Kita sedang menantikan, kita sedang menunggu. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai, terutama hidup yang bahagia. Bahagia ini bukan bahagia yang sementara, tapi bahagia kekal selamanya. Karena di surga tidak ada ratap tangis, tidak ada susah, tidak ada perkabungan. Firman Tuhan katakan, yang ada bahagia, sukacita, kemuliaan bersama Dia di surga selama-lamanya.
Jadi Bapak Ibu kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, jangan kita sembrono, jangan kita menganggap remeh. Ini nasihat Tuhan. Ayo kita serius, ayo kita tekun, ayo kita setia apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kebahagiaan dunia itu semu. Artinya apa? Sementara. Orang ketika menikah, waduh, mengatakan betapa bahagianya. Sampai-sampai orang mengatakan bahwa dunia ini milik kita berdua. Lah wong liya iki neng ndi? Tapi itulah ungkapan saking bahagianya. Tapi setelah itu Bapak Ibu masih bahagia? Belum tentu. Baru 1 tahun sudah hancur rumah tangganya. 5 tahun bisa hancur, 10 tahun bisa hancur, 20 tahun bisa hancur, berantakan, kebahagiaan hilang, lenyap. Orang bisa punya mobil bagus, waktu senang, bahagia punya mobil bagus, tapi ketika mobil itu rusak, mungkin maaf ya, kecelakaan, atau mungkin kena musibah karena alam, semuanya sudah hilang lenyap. Masih bahagia? Tidak. Susah, menderita, sedih. Kita punya rumah yang bagus, kita punya segalanya di dunia ini, membuat kita senang, rasanya bahagia. Tapi ingat, suatu saat semuanya akan lenyap, saudara. Bahagia itu akan terenggut oleh keadaan. Tetapi kalau ini, imanmu, imanku, pengharapan kita, penantian kita kepada Sang Juru Selamat ini, kita sedang menantikan kedatangannya. Kita dengan setia, dengan tekun beribadah, nyembah Tuhan. Tuhan katakan, bahagia yang abadi itu, bahagia yang kekal selamanya itu, yang penuh kemuliaan itu, akan kita terima, akan kita nikmati, akan kita alami bersama Kristus selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu dengan 3 nasihat ini, saudara, ayo kita tetap kuat di dalam Tuhan, bertahan, setia, tekun, karena Allah yang Esa, Sang Juru Selamat, sudah memberikan nasihat kepada kita dan menjamin bagi orang yang tetap menyembah Tuhan yang Esa, menyembah dalam roh dan kebenaran, beribadah dengan setia dan tekun, sampai akhir hidupnya, ada jaminan hidup penuh bahagia, penuh kemuliaan bersama Tuhan Yesus di surga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara semuanya. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman pada pagi ini. Semua yang telah mendengarkan, teguhkan, kuatkan hati dan imannya, dan semua dengan setia tekun beribadah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, hidup bijaksana, hidup takut akan Tuhan, dan hidup benar berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup yang bahagia, yang penuh kemuliaan kekal, Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu yang tetap setia dan tekun menyembah Engkau, ikut Engkau sampai selamanya. Pagi ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau juga hadir di sana untuk melawat, memberkati semuanya. Kesehatan mereka dan juga kebahagiaan, sukacita, keberhasilan di dalam usaha pekerjaannya. Dalam keadaan seperti ini Tuhan, kiranya Engkau tetap melindungi, memelihara anak-anak-Mu. Apa yang diusahakan dikerjakan buat berhasil. Berdoa untuk bangsa negara kami tercinta ini. Terus kami bawa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, tolonglah bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Para relawan, para medis, dokter, semua yang telah kerja keras untuk mengatasi adanya COVID-19 ini, yaitu wabah virus corona ini. Tolonglah Tuhan, lindungilah mereka, beri kuat, sehat, selamat, dan juga virus corona ini segera teratasi, lenyap dari bumi negeri kami Indonesia tercinta ini, sehingga kami semua rakyat Indonesia boleh dibebaskan, dilepaskan, dan dimerdekakan, dan semua bisa kembali bekerja, beraktivitas seperti sedia kala. Dan Tuhan
nama-Mu dipermuliakan, dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, doa bersyukur, dan kami akhiri ibadah raya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin.